Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, pada video ketiga, Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang stoikiometri, yaitu lebih ke penerapannya dalam persamaan reaksi kimia. Harap disimak videonya sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diawali dengan mereview rumus-rumus apa aja yang digunakan ya. Seperti yang ada di penjelasan sebelumnya, bahwa ini adalah apa ya, bisa dibilang bagan untuk panduan mencari nilai massa, mencari volume, mencari jumlah partikel, atau mencari mol, dan sebaliknya. Ya, nah pertama ini, oh ya, untuk yang rumus ini kita bahas di kelas 11 ya. Kalau kalian nanti akan mengambil mata pelajaran kimia. Lalu rumus yang ini jika diketahui massa, maka kita bisa mencari mol dengan rumus massa dibagi AR atau MR. Ya, di mana massa satuannya adalah gram. Lalu jika misalnya kita mau mencari massa, itu tinggal kalian misalkan bikin segitiganya ya, kalau misalkan bingung. Ini massa, ini AR-nya. Ya. Lalu rumus yang kedua, kita bisa mencari mol dengan rumus jumlah partikel. Ya, jumlah partikel ini satuannya bisa sekian atom ya, atau sekian molekul, tergantung yang disampaikan di soal. Jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro yang nilainya sekian ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu bisa juga mencari mol jika wujud zatnya adalah gas dan suhunya diukur pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer, maka berlaku rumus mol yang seperti ini. Mol sama dengan volume dibagi 22,4. Di mana volume di sini harus dalam satuan liter. Ya. Dan jika pada suhu selain 0 derajat dan 1 atmosfer, contoh seperti ini, 25 1 atm, maka bisa berlaku rumus PV-nRT, di mana P ini adalah tekanan, satuannya atm, lalu V adalah volume, satuannya liter, N adalah mol, R itu nilainya adalah 0,082 ya, ditetapkan gas ideal, nilainya 0,082, sedangkan T-nya adalah Kelvin. Oke ya, ini rumus yang akan kita gunakan. Oke, soal aplikasi stoikiometri itu adalah maksudnya soal yang dalam persamaan reaksi kimia dengan menggunakan perhitungan stoikiometri. Contoh soalnya seperti di slide ini ya. Ada reaksi kimia, diketahui jumlah zat salah satunya, lalu ditanyakan jumlah zat yang lain gitu ya. Nah, pertama untuk menyelesaikan soal ini, oh ya, Ibu bacakan dulu soalnya ya. Perhatikan reaksi berikut. CaCO3 dapat terurai menjadi CaO dan karbon dioksida. Jika dipanaskan 1 kilo kalsium karbonat, yaitu si CaCO3 ya, sebanyak 1 kg, diketahui nilai AR-nya. Pertanyaannya, berapa mol dan massa kalsium CaO atau kalsium oksida yang dihasilkan? Berapa volume gas CO2 yang dihasilkan jika gasnya dalam keadaan STP? Ya, untuk menyelesaikan soal cerita ini, maka kalian mengikuti step berikut. Nah, ini maaf ya, fontnya masih satu semua nih. Langkah yang pertama, perhatikan reaksinya sudah setara atau belum. Kalau misalkan sudah setara, maka lanjut ke step kedua. Kalau belum setara, maka harus disetarakan. Nah, jadi kita tulis reaksinya dulu ya. Di sini CaCO3 tanda panah menjadi CaO. Nah, di sini menyetarakan tuh jumlah atom di kiri dan di kanan harus sama ya. Di sini Ca-nya sama-sama 1 ya. Karbonnya juga di kiri 1, di kanan 1, berarti udah sama. Lanjut ke oksigennya. Oh, di kiri ada 3, oh di kanan 2 tambah 1 jadi 3 ya. Maka sudah setara nih. Kalau misalnya belum setara berarti harus diberi koefisien dulu di depan zat untuk menyamakan jumlah atomnya. Oke. Langkah kedua. Kita cari mol zat ya, cari nilai mol zat dari data yang diketahui. Nah, di soal ini yang diketahui adalah kalsium karbonat sebanyak 1 kilo. Jadi kita cari molnya dari CaCO3 atau kalsium karbonat. Ya, jadi kita tulis mol, atau Ibu nulis ini deh ya, mol CaCO3.
Nah, mencari mol rumusnya apa? Jika diketahui massa ya, 1 gram itu 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi kita cari mol adalah massa, harus ditulis ya rumusnya dibagi mr. Massanya 1000 dibagi mr itu adalah gabungan dari AR seluruh atom. Di sini Ca-nya ada 1 ya, nilai AR Ca 40. Jadi boleh di sini atau kalian terpisah dulu ngitungnya boleh. AR-nya C ada berapa? 12. AR-nya 12 ya. 12 ditambah AR-nya O. O di sini ada 3 ya, nilai AR-nya 16. Berarti 16 kali 3 yaitu 48. Nah, lalu kita hitung 1000 per 100 nih nilainya. Sehingga berapa molnya? Yaitu 1 kilo CaCO3 sama dengan 10 mol. Oke, jadi kita mengetahui molnya CaCO3 sebesar 10 ya. Nah, selanjutnya kita cari molnya yang ditanya ya, seperti yang ada di slide sebelumnya nih ya. Langkah ketiga cari mol zat yang ditanya. Kalau tadi yang diketahui ya. Yang ditanya lihat aja di pertanyaan ini siapa yang ditanya. Mol dan massa kalsium oksida. Berarti kita cari berapa molnya CaO ya. Kalau contoh soalnya seperti ini, mol CaO itu jika dibandingkan dengan mol CaCO3 setara dengan perbandingan koefisiennya. Diulangi seperti yang ada di slide ya. Koefisien suatu gas atau zat ya dibandingkan koefisien zat A atau zat B dalam persamaan reaksi kimia setara dengan perbandingan molnya. Ya. Berarti kalau di sini kalau misalkan kita mau mencari molnya CaO gunakan perbandingan koefisien. Jadi boleh Ibu tulis mol CaO jika kita bandingkan dengan mol CaCO3 yang diketahui ya sama dengan perbandingan koefisiennya dari CaO dibandingin koefisien dari CaCO3. Ya udah mol CaO yang ditanya kan ya, kita cari. Kalau Ibu tulis di sini. Mol CaO adalah koefisiennya CaO, kita lihat di sini koefisiennya berapa? Kalau nggak ada angkanya berarti koefisiennya 1. Per koefisien CaCO3 yaitu 1 juga ya. Dikali nah, ini mol CaCO3 kita pindahin ke ruas kanan jadi perkalian ya. Dikali mol CaCO3. Atau boleh ya seperti itu dulu deh. Jadi molnya CaCO3 Ibu tulis gini ya. Sama dengan berapa? 1 dikali 10 yaitu 10 mol. Jadi molnya CaO juga 10 mol. Kenapa kok bisa sama nih? Ya memang sih karena koefisiennya sama nih, sama-sama 1. Berarti itu pun juga mengartikan molnya CO2 juga sama yang dihasilkan sebanyak 10 mol. Kalau misalkan koefisien CO2 adalah 2, berarti 2 kali lipatnya yaitu 20 mol ya. Nah, ini kita belum ngomongin ke CO2 deh. Kita lanjut menjawab pertanyaannya. Massa kalsium oksida. Kita udah dapet nih mol CaO ya. Sekarang mau mencari mol massa ya. Kalau sudah dapat mol, langkah selanjutnya kalau mau mencari massa ya berarti mudah ya. Dengan rumusnya gimana? Mol ini massa ini mr. Berarti kalau mencari massa, mol dikali mr. Molnya siapa? Molnya CaO ya. Walaupun nilainya sama nih kebetulan. Dikali mr dari CaO. Oke, di sini mol CaO ya 10 ya. Mr dari CaO berarti AR-nya Ca yaitu 40 ditambah AR-nya O 16. 40 tambah 16. Ini masing-masing Ca-nya 1, O-nya 1, makanya tinggal ditambah langsung kayak gini. Nggak pakai dikali-kali ya. Jadi 56 dikali 10 yaitu 560. Apa satuannya? Gram. Oke, mohon maaf itu ada garis-garis ya. Karena akibat pen tablet Ibu. Lanjut yang B. Kalau mencari volume gas CO2, prinsipnya sama, kita harus cari molnya dulu. Ya, berarti kalau mau mencari mol CO2, berarti kalau boleh tulis mol CO2 per mol yang diketahui yaitu CaCO3 ya. Sama dengan koefisiennya, CO2 per koefisien CaCO3. Cuma di sini
Kan tadi ya Ibu bilang ya, karena koefisiennya sama nih satu-satu. Ya berarti hasilnya sebenarnya sama. Boleh kalau Ibu tulis caranya ya kayak gini ya. Koefisiennya CO2 yaitu 1 per koefisien CaCO3 adalah 1 dikali ini yang ruas kirinya CaCO3 pindah ke ruas kanan jadi perkalian molnya CaCO3 adalah 10. Jadi 10 mol. Nah, dari mol ini lanjut bisa mencari volume ya. Volume CO2 berarti karena di sini keterangannya dalam keadaan STP, maka rumus yang digunakan adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4 ya. Jadi kalau mencari volume, mol dikali 22,4 ya. Itu kalau dibikin segitiga-segitigaannya N ini V ini 22,4. Jadi kalau mencari volume ini kali ini ya. N dikali 22,4. Berarti 10 kali 22,4. 224 satuannya liter. Seperti itu contoh soal yang bisa Ibu berikan ya. Tadi pulang langkah pertama tulis persamaan reaksi, setarakan. Nah, Ibu bahas lanjut ya contoh yang soal kedua ini. Sebelum membahas ini, Ibu harap kalian nyobain dulu sendiri supaya tahu bagian mana yang keliru atau yang salah. Jadi jangan langsung disimak video pas bagian yang ini ya. Oke, Ibu lanjut. Ini pertama langkahnya kita setarain dulu atom kiri dan di kanan. Ya, usahakan atom Fe dulu ya. Nah, karena dia yang selain O dan H ya, itu terakhir. Fe di kanan 2, Fe di kiri 1 ya. Maka untuk menyamakan yang kiri harus dikasih koefisien 2. Oke, ini tidak terlalu detail Ibu jelaskan. Ibu harap kalian yang mencoba sampai selesai lalu bisa nanya Ibu jika mau memastikan. Lalu atom Fe udah, sekarang S-nya. S di kiri ada 1, S di kanan. Karena ada dalam kurung 3, berarti S-nya jadi ada 3. Nah, untuk nyamain S-nya berarti kasih koefisien 3 di kiri. Sehingga S-nya jadi ada 3, S-nya juga ada 3. Lalu setelah itu ke atom hidrogen boleh? Oh, boleh. H-nya di sini ada 6 ya. Di kiri, H di kanan baru 2. Supaya sama-sama 6 kasih koefisien 3. Sehingga dapat persamaan reaksi yang sudah setara ya. Nah, langkah selanjutnya kita ngapain? Mencari mol yang diketahui. Ini pentablet Ibu sangat bermasalah. Tapi ini videonya terbatas ya nak. Intinya kalian nyari molnya Fe dulu. Yaitu dengan cara jumlah partikel dibagi 6,02 ya. Nanti kan dapat nih sekian mol. Nah, lalu kalian mau nyari apa? Volume gas hidrogen, masanya, volumenya. Ini harus mencari, misalkan A ya, kita berarti kalau mau mencari volumenya dia harus cari molnya dulu. Mol dari gas hidrogen, yaitu NH2. Nanti kalau udah dapat molnya H2, baru dari situ bisa mencari volumenya H2 dengan rumus STP ya. Untuk mengetahui mol H2 gimana caranya? Sama kayak tadi, perbandingan koefisien. Jadi koefisiennya H2 per koefisiennya yang diketahui yaitu si Fe ya. Dikali molnya yang diketahui yaitu molnya Fe. Pokoknya molnya H2 yang ditanya per mol yang diketahui dikali mol yang diketahui. Ya, jadi nanti nyari mol Fe dulu. Setelah dapat berapa mol baru mencari volume, rumusnya apa? Mol dikali 22,4. Ya, ini dalam keadaan STP kan. Kalau yang B berarti karena ditanya besi ya, besi 3 sulfat yaitu si ini ya. Massa. Nah, untuk mengetahui massa sama startnya harus cari molnya dulu dari Fe dalam kurung SO4 3 kali. Yaitu koefisiennya dibagi koefisien dari Fe ya, ini Fe SO4 3 kali ya. Dikali mol Fe. Ya, nanti dapat nih berapa molnya Fe24 baru mencari masanya dari FeSO4 3 kali adalah mol dikali Mr. Begitu juga dengan yang C ya. Volume asam sulfat ya, berarti mencari mol H2SO4 dulu baru nanti mencari masanya H2SO4 ya. Pokoknya pakai perbandingan koefisien.
Mudah-mudahan cukup jelas video ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau memastikan soal ini jawabannya apa, silakan menghubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.